Dabru Pazalawal Podcast. Bienvenido a mi podcast. 3, 2, Ajin Tommy Beca. Go. I want you, Tommy Beca. Jual By, marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual By, jual beli, saling untung. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Selamat datang. Oke. Welcome. Iya, Pak Panca. Thank you, Pak Tommy. Iya, Pak Ogas. Ya, Jadi ini selamat datang nih di Yes. channel saya nih, kita ngobrol nih isu-isu nasional, isu internasional. Ya. Pak Panca sebagai dosen. Ya. Pak dosen apa ya Pak ya? Saya dosen ilmu politik pemerintahan. Ilmu politik pemerintahan. Cocok. Pak Ogas? Saya pengamat aja. Oh, pengamat nih, aktivis nih. Iya. Nah, aktivis ini biasa berhubungan dengan toa nih. Kalau ada tua demam Iya. Tak ada toa. Baik. Jadi ini sekarang ini sepertinya memuncak. Awalnya sih dianggap main-main lempar isu, tapi sepertinya ini udah jadi serius nih. Iya. Lempar isu, nggak taunya ini isunya itu ibaratkan api kecil, di sana ada bensin membakar nih. Jadi bukan lagi itu melempar lagi, tapi sudah memicu nih. Jadi sepertinya tidak bisa di stop. Nah, saya dapat tentunya kita semua udah tahu kemarin ada demo mahasiswa dari segala nasional. Jadi pantauan internasional gitu. Ya nanti kita akan bahas juga ini, bicara sampai ke aktivisnya juga begitu. Jadi saya mungkin sekilas lagi, kemarin saya memantau terus dari demo, terus ada isu yang disetting di mana ada buzzer dari pemerintahan AA dengan inisial, semua tuh gak tahu lah. Iya. Bahwasannya ini sepertinya disetting tuh hadir, nggak taunya di luar perkiraan. Iya. Dipukul sampai hampir telanjang. Saya rasa itu bukan settingan lagi. Nggak ada orang mau yang seperti begitu. Dibayar berapapun, nyawa dan telanjang itu saya rasa bukan harga lagi itu. Nah, saya mungkin ingin pendapat dari seorang dosen dan aktivis dengan kejadian ini. Silakan, saya dengan Pak Panca dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy, Pak Ogas. Saya pertama tentu bergembira bisa diundang di podcast Pak Tommy yang luar biasa, punya seorang yang sangat humble gitu ya, dan tunak dalam mengurusi media. Saya pikir ini salah satu cara kita untuk mengedukasi publik ya Pak ya, tentang persoalan-persoalan yang terjadi tidak hanya di negara kita, mungkin dimanapun berada. Nah, tadi di awal Pak Tommy membuka ya bahwa yang akan kita diskusikan dengan Bang Ogas hari ini kan terkait dengan demo 11 April kemarin Pak ya, yang meng-Indonesia, karena gerakan itu seluruh elemen mahasiswa dan rakyat bergerak. Betul. Begitu ya. Nah, saya ingin memulainya dari bahwa situasi dan kondisi seperti ini itu suatu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Iya. Ya, karena kalau peristiwa kemarin itu kan kita anggap sebagai peristiwa yang biasa di dalam reformasi. Nah, mungkin Bang Ogas sebagai mantan aktivis 98 juga merasakan bagaimana aura peristiwa lengsernya Soeharto di tahun 98, aura lengsernya Soekarno di tahun 66 dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang menjadi titik poin saya untuk melihat ini Pak ya. Nah, persoalan itu kan muncul karena memang mahasiswa gitu ya, sebagai kalau dalam ilmu politik itu kan dia kelompok penekan Pak. Iya. Cuman dia kalau di dalam ukuran Nusantara Prawira itu dia disebut sebagai infrastruktur. Dia tidak masuk dalam struktur politik formal, tetapi keberadaannya itu mempengaruhi konstelasi politik dan bahkan bisa merubah situasi politik. Demonstrasi mahasiswa 66, Arif Rahman Hakim kemudian si Akbar Tanjung dan macam-macam itu kan meruntuhkan rezim Soekarno. Masuk Soeharto juga diruntuhkan oleh gerakan mahasiswa. Itu menandakan bahwa yang dikatakan Ranu Kanta Prawira dalam sistem politik Indonesia, bahwa keberadaan mahasiswa itu
sangat mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan dan politik di Indonesia. Sehingga para pemain politik di balik layar bukan memanfaatkan, melihat ini senjata yang paling ampuh ya, mahasiswa ya. Jadi sebelumnya saya melihat itu ada beberapa demo, tapi tidak sekuat yang ini, karena ini sepertinya menyentuh ke akar yang sangat mendalam, sehingga mahasiswa. Baik Pak, jadi mungkin sekarang ini karena menyangkut ini udah mulai mengerucut kita kepada pergerakan. Coba kami ingin dengar juga ini dari aktivis API, dalam apa sih yang sebenarnya dalam hati mereka ini, gitu. Mungkin dikorek-korek nih. Padahal kalau dibilang untung nggak ada untung nih. Dibilang dapat nilai tidak ada Pak ya? Nggak ada Pak ya? Nah, oke, silakan Pak Ogas. Begini Pak. Jadi pergerakan yang muncul kemarin itu sebetulnya udah lama ditunggu masyarakat Indonesia sebetulnya ya. Cuman kenapa baru muncul saat ini? Karena mungkin masyarakat sudah merasa tersakiti, ya, sehingga mak yang di rumah ngomong pada anaknya, oh begini betul nih, keadaan ekonomi kita, keadaan negara kita, sehingga muncullah gerakan yang kemarin itu. Cuman sayangnya, itu gerakan yang muncul kemarin itu sangat berbeda dengan gerakan-gerakan yang mampu menumbangkan suatu rezim. Karena saya lihat, pengalaman saya tahun 98, itu gerakan itu tidak ada BEM ini, BEM itu, yang jelas gerakan mahasiswa, tanpa ada kelompok ini, kelompok itu. Setiap hari menyuarakan kepedihan masyarakat, setiap hari menyuarakan suara masyarakat. Kalau sekarang saya lihat nih, ini hanya sekedar apa ya, sebuah bom meledak, habis tidak ada kelanjutannya. Jual Buy, marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual Buy, jual beli, saling untung. Perkiraan Pak, kemarin itu kan dengan ada tekanan itu, ada keluarkan statement atau sesuatu yang mengalah dari pemerintah rejim ini, tapi sampai malam ditunggu tidak ada Pak. Oke, silakan lanjut. Ya, karena begini, karena presiden sendiri sudah menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan 24 Februari 2024, sehari menjelang demo ini. Nah, karena gini, saya melihat politik Belanda itu sudah muncul. Mereka memecah belah kelompok-kelompok mahasiswa, sehingga mahasiswa ini tidak menyatu lagi. Adanya BEM Nusantara, BEM apalagi kemarin BEM Serikat apa, kemudian dan ada 5 kelompok mahasiswa yang mereka pecah, sehingga tidak akan bisa untuk, kan sekarang masyarakat minta rezim ini jatuh atau itu tidak akan terjadi kalau saya melihat gerakan seperti ini. Preso moral nih, Pak. Jadi begini Pak, kalau suatu gerakan itu baik 66, Malawi 78, 77 ya Pak, Malawi 77, kemudian 98, gerakan itu tanpa henti, tanpa lelah, ya. Jadi sehingga membuat suatu kekhawatiran. Kalau sekarang mahasiswa itu udah diiming-imingi, dan ini satu contoh ya Pak ya, menjelang 11 Maret, April ini, itu mahasiswa diliburkan. Jadi mahasiswa dari Senin kemarin sampai Kamis besok diliburkan. Ada pressure nggak dari kampus gitu terhadap mahasiswa? Sepengetahuan saya tidak ada. Khusus buat saya sendiri justru saya memberikan ruang yang besar gitu buat mahasiswa, karena eksperimentasi mahasiswa fisik itu ya di lapangan seperti itu, demonstrasi, ya kan, memahami bagaimana kondisi real di masyarakat dan sebagainya gitu. Dan menarik nih tadi yang Pak Ogas katakan. Saya sepakat lah ya bahwa gerakan mahasiswa hari ini memang sebagian tersusupi oleh kepentingan. Saya kira tidak bisa kita elak. Tetapi kita mesti harus mengapresiasi juga gerakan mahasiswa ini, karena dia berangkat dari satu spirit yang sangat mendasar ya, terkait dengan keprihatinan. Yang bisa menangkap sinyal keprihatinan publik itu kan mahasiswa. Dia tidak punya kepentingan apa-apa dan sebagainya. Kalau misalnya mahasiswa dibayar nasi bungkus dan sebagainya, itu mungkin sebagian dari gerakan itu tercemar lah, memang ada. Tapi sebagian besar saya meyakini bahwa ini adalah gerakan yang justru begini Bang, sangat memberikan kita rasa apa ya, rasa keterlibatan kita secara emosional gitu, ya kan. Misalnya mereka
sampai memikirkan hal yang sangat detail tentang minyak goreng, kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat, kita di atas minyak, di bawah minyak gitu kan. Terus kemudian harga-harga melambung tinggi segala macam. Siapa yang mensuarakan itu gitu kan? Nah, kemudian ada gerakan-gerakan yang hari ini tidak bersifat simultan ya, terus-menerus begitu. Mungkin juga disebabkan oleh perubahan model gerakan, terus kemudian bisa juga karena tekanan kampus sendiri. Memang ada tekanan, aku mungkin ada ya beberapa kampus yang saya lihat mungkin begini. Tekanan apa Pak? Boleh tahu nih, sekarang kalau kampus itu kan hanya melarang. Ini sekarang memberikan tekanan maksudnya, woi murid, gini, Pak, kalian harus demo atau tidak nih? Kampus ini saat ini dikuasai oleh penguasa, tidak lagi independen. Ya, rektor Jadi, titipan. Rektor ini bagi kampus-kampus negeri ya, yang besar kampus negeri. Itu mereka 30 sampai 40% sahamnya itu kementerian. Sehingga rektor itu adalah orang-orang dari, malah rektor itu banyak bermain politik juga. Bisa nggak mempengaruhi mahasiswa sampai saat ini? Masih bisa, itulah makanya gerakan mahasiswa selama ini yang kita tunggu-tunggu ini itu tidak bisa tidak nampak gitu. Karena mahasiswa kita ditekan. Tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Beda ya Pak. Tahun 98, saya masih ingat. Itu dosen rektor ikut demo. Ya, masih ingat saya rektor saya sendiri itu. Itu dia ikut demo. Malah kalau kita mau demo, kita tinggal ketuk pintu kelas. Itu dosen suruh keluar. Karena waktu dulu itu nggak ada sosmed. Main telepon messenger nih. Saya katakan itu Pak Tommy. Jadi hari ini ya dengan perkembangan informasi teknologi yang semakin deras, jadi mungkin gerakan mahasiswa yang kemarin itu makna simbolik saja. Ya kan, artinya pesan moral, pesan politik, pesan sosial itu sudah sampai. Nah, itu dia. Itu intinya itu ya. Sudah sampai. 200 juta itu sudah sampai karena hari ini kita sudah tidak gagap teknologi kan. Jadi sampai pesan itu ke publik. Nah, sekarang kan pemerintah pasti mengambil langkah-langkah. Kalau dulu mungkin gerakannya begitu tersering karena memang pemberitaan media sangat terbatas segala macam kan. Saya kira mungkin itu salah satu. Tapi kalau itikat gerakannya saya kira masih sama. Mereka masih menjaga idealitas. Tapi kalau memang di situ ada ditunggangi kepentingan, saya kira juga saya tidak mengatakan bisa saja itu terjadi ya. Memang kan namanya juga gerakan itu kan berorientasi pada kepentingan politik. Baik, bicara politik, saya langsung nih bertanya politik nih. Bahwasannya negara kita ini, bahwasannya RI 1 sekarang yang menjabat sekarang ini identik dengan partai PDIP. Nah, ini sekarang nih artinya ada statement PDIP malahan itu menganggap ini ada yang orang yang skenario, dan juga di video udah beredar bahwasan dari Masinton itu ya, siapa namanya tuh? Masinton ya. Masinton itu mengatakan bahwa satu ada nama LBP di sana yang menskenario ini semua. Nah, kami sangat terkejut nih. Kami biasanya itu menganggap ini adalah satu paket nih antara RI1, LBP dengan PDIP itu tidak membuka biang kerok sampai udah bukaan ini katanya dari kepala partai dia yang mengatur dan segalanya. Nah tadi karena ada politik, saya coba ini bawa ini ranah ke sana nih. Nah ini apa hubungannya ada Menko LBP ya dengan PDIP dengan RI1 nih Pak? Iya. Jadi begini, kalau bicara soal politik kan bicara soal how do you to get the power kan, mendapatkan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu yang sudah dibatasi oleh konstitusi setelah kemudian kawan-kawan 98 melakukan gerakan ada amandemen Undang-Undang 45 itu kan, membatasi masa jabatan presiden. Saya kira pasti orang merasa bahwa kekuasaan ini perlu dipertahankan dengan cara bagaimanapun juga. Nah itu yang dilakukan sehingga kita menangkap kesan bahwa loh ini kok yang pemerintah gitu ya, yang bukan kewenangannya kok mengambil langkah-langkah. Nah sementara kenapa kalau saya jadi PDIP, lah RI1 kan memang ini saya yang menaikkan dia. Kalau dia mau 3 periode harusnya kan saya mendukung nih. Tapi kok sekarang tidak mendukung Pak? Jadi begini kalau saya lihat ya. Seru nih. Soal kepentingan ya. Kalau soal kepentingan begini. Makanya saya tidak percaya dengan yang namanya komitmen politik itu. Pasti dia akan bergeser sesuai dengan kepentingan perjalanannya. Nah, kita lihat di internal PDIP sekarang, artinya Jokowi sudah didorong 2 periode. Kenapa dia berseberangan dengan kepentingan pemerintah? Karena dia juga mungkin punya kepentingan yang lain. Mungkin ada calon lainnya ya. Bisa jadi begitu kan Bang ya. Nah, sehingga dia secara berani terang benderang mengatakan bahwa masa jabatan presiden itu cukup 2 periode, jangan melanggar konstitusi. Oke, Pak aktivis, gimana pandangan ini? Karena gini, jika PDIP memaksakan untuk 3 periode, partai mereka ini akan tenggelam. Melihat gerakan yang ada, melihat apa? Dia akan tenggelam. Makanya dia cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa kami tidak mendukung yang 3 periode. Makanya
di luar skenario itu mengasuh beberapa partai-partai yang pengekor untuk memunculkan ide itu. Sebetulnya awalnya mereka ini mendukung. Katakanlah partai kuning, partai biru matahari. Orang itu. Untuk menyelamatkan apa? Ini nama. Ini untuk kepentingan 2024. Siapapun presidennya tetap mereka akan berkuasa, Pak. Jadi yang mereka wanti-wanti jangan sampai yang dari lingkaran mereka. Jadi PDIP dia tidak ingin kehilangan suara, maka dia cepat berubah. Ini intinya seperti itu. Oke, kalau saya melihatnya begini, kan ini kan isu 3 periode ini dalam persepsi saya ya. Sebetulnya kalau dalam sebuah negara demokrasi yang namanya wacana itu tak ada masalah. Iya. Mau presiden disebut 4 periode, mau 3 periode dengan skenario 7 tahun, silakan saja itu berwacana. Iya. Tetapi maksud saya begini, di satu sisi, ketika presiden mengatakan bahwa saya cuma 2 periode, saya kira kita jangan lupa pernyataan itu adalah pernyataan eksekutif dan dia tidak punya kewenangan untuk merubah konstitusi kan. Pasti nanti akan ada sambungan kalimat, loh kalau memang nanti ternyata rakyat menginginkan melalui amandemen DPR, kita harus patuh dan taat pada konstitusi. Nah, itu permainan cantik dan smooth gitu ya. Saya bilang, saya tidak percaya sampai hari ini komitmen politik itu akan sama di awal dan di akhir. Betul. Akan terganggu di tengah jalan dengan kepentingan. Makanya kalau tadi Bang Tommy mengatakan kenapa kok PDIP tidak sejalan dengan Pak Jokowi, karena ada kepentingan yang berbeda. Gitu ya. Katakanlah Puan Maharani ya, kita bicara belak-belakan aja yang putri mahkota yang sudah dipersiapkan gitu ya. Di sini aja ada gangguan ya, gangguan popularitas Ganjar yang semakin besar. Kemudian Anies juga bisa merebut hati publik gitu kan. Nah tiba-tiba Jokowi pengen 3 periode. Ini kan bicara kekuasaan eksekutif, di sini kendali di dalam legislatif gitu ya. Maka mereka tidak ingin membenturkan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, tapi cukup dengan pernyataan beberapa aktor elit PDI. Tapi teringat saya nyambung ya, ini ada enak nih. Kenapa Jokowi tidak mengangkat aja itu wakil presiden terus naikkan Puan? Kan tahu juga diusung oleh partai PDIP. Kenapa nggak begitu saja gitu loh? Simpelnya gitu. Kalau memang itu ingin terah Soekarno tetap ada di kepresidenan, masuk dari pintu sekarang, pintu wakil presiden. Siapa itu wakil presiden itu yang sudah tua? Ma'ruf Amin. MA nih. Karena jarang muncul, Bang Tommy lupa. Iya, itulah saking wakil presiden saya juga nggak tahu. Saya setiap hari politik lupa saya ini. Sekali ngomong, dia bilang substitusi masyarakat dari beras ke makan pisang 2 biji. Aduh, saya bilang seorang wakil presiden bicara begitu. Terlalu inilah. Kalau melihat dari ini, Bang. Pertanyaan saya, kenapa MA ini nggak dirumahkan aja lah, katanya udah tua, udah pensiun lah. Ini kan kepentingan politik lagi, tidak mungkin seorang wakil presiden dipegang oleh PDIP. Ini kan sebenarnya kalau menurut institusi boleh nggak gitu? Gini, sebetulnya gini, secara aturan, tidak masalah. Tapi etika ini kita terbentur pada etik. Terus kemudian begini, saya kira posisi Puan dalam pemerintahan Jokowi ini kan cukup memainkan peran besar. DPR, ketua DPR. Menteri dulu ya, Menteri Pemberdayaan kemudian dia diangkat menjadi ketua DPR. Itu kan proses-proses politik negosiatif tuh, ya kan? Nah, tapi kalau di dalam pemerintahan kan tentu walaupun kita sebut saja dia adalah wayang, presiden wayang gitu ya, yang digunakan oleh banyak kepentingan, misalnya begitu ya. Tapi belum tentu juga dia merasa nyaman bekerja dalam satu sistem yang sama dengan ya cukuplah ya kamu dikasih mainan di tempat yang lain, tapi ini pemerintahnya. Tapi kalau kita melihat dia mengkader Puan untuk menjadi wakil, kita lihat ini sejalan kepentingannya. Kepentingan Pak Presiden hari ini dengan kepentingan partai. Nah betul kata Pak Tommy tadi menyinggung ini, gimana kok ada Puan, berarti memang tidak sejalan ini kepentingannya. Ya ban serap aja, kalau wakil itu ban serap gitu. Lebih parah lagi daripada menteri dan juga DPR, gak ada fungsinya sama sekali. Jual Buy, marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual Buy, jual beli, saling untung. Baik, kita sampai di sini saja. Kita akan masuk part berikutnya, itu kita ada cerita dengan topik-topiknya ini, tapi lebih seru lagi dengan berbeda lagi, yaitu nanti kita akan bicarakan lagi. Oke, hasta la vista, paka, das vidania. Tommy Beca.